Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tematik yaitu mapel IPS dan PPKN. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah anak-anak bisa mendeskripsikan keragaman yang ada di Indonesia ya. Banyak sekali yang kita pelajari yaitu keragaman yang dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Kemudian yang kedua, anak-anak harus bisa mendeskripsikan keragaman suku yang ada di Indonesia ya, minimal bisa memberikan 3 contoh suku dan asal daerah yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga harus bisa ya mendeskripsikan keragaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, anak-anak juga harus bisa ya mendeskripsikan cara melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, terutama bahasa daerah. Masih ingat tidak ya, hari Senin kemarin Bu Nurul menjelaskan kalau minggu ini kita sudah masuk tema 7 ya. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Nah, anak-anak pasti semuanya sudah tahu ya bahwa Indonesia itu memiliki keragaman yang sangat banyak ya. Nah, di sini kita akan bahas keragaman yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak bisa membuka buku penanya, buku pena 4C halaman 94 ya. Nah, keragaman di Indonesia dipengaruhi oleh 3 hal ya. Agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Nah, sekarang akan kita bahas ya. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis ya. Hal ini membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan berbagai negara. Para pedagang yang datang di Indonesia juga turut menyebarkan agama di Indonesia ya. Karena wilayah Indonesia yang sangat strategis, banyak para pedagang dari luar Indonesia yang berdatangan di Indonesia dan turut menyebarkan agama di Indonesia ya. Agama di Indonesia saat ini ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, yang kedua dari segi suku bangsa ya. Ingat, Indonesia itu merupakan negara kepulauan ya. Sukunya sangat banyak sekali. Suku-suku ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka ya. Nanti kita akan bahas macam-macam suku yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu bidang pekerjaan ya. Nah, untuk tema 6 kalian sudah belajar mengenai cita-cita yang beragam, yang menimbulkan pekerjaan juga beragam. Sama ya, kita bisa tahu bahwa pekerjaan yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Contohnya Bu Nurul bekerja sebagai bu guru ya. Orang tua kalian bekerja sebagai ada yang wira swasta, ada yang pedagang, dan masih banyak lagi ya. Nah, meskipun Indonesia itu sangat beragam, tetapi kita harus tetap bersatu ya. Kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, kita harus bisa berteman tanpa membedakan agama dan suku bangsa. Yang kedua, kita harus menghormati teman yang sedang beribadah ya. Meskipun agamanya berbeda dengan kita harus saling menghormati. Yang ketiga, kita tidak boleh mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda ya. Perlu anak-anak ketahui bahwa di Indonesia itu juga bahasanya beragam. Ada yang dari Banjarnegara bahasanya ya menggunakan ngapak,
ada yang dari Pati, bahasanya sangat bahasa Jawa sangat khas dan banyak sekali ya. Kemudian kita juga harus menghormati setiap pekerjaan yang kita temui. Ada yang orang tuanya petani, ada orang tuanya guru, ada orang tuanya wira swasta. Semuanya itu beragam dan kita harus saling menghormati ya. Nah, tadi Bu Nurul sudah menjelaskan bahwa keragaman suku di Indonesia itu sangat beragam ya. Nah, anak-anak bisa membuka buku pena 4C halaman 96 ya, mengenai keragaman suku di Indonesia. Ya, wilayah Indonesia itu sangat banyak ya. Wilayah Indonesia terbagi menjadi suku yang sangat banyak. Ya, berikut merupakan contoh suku bangsa di Indonesia. 1. Suku Gayo dari Aceh. 2. Suku Betawi dari Jakarta. 3. Suku Jawa dari Jawa Tengah. 4. Suku Sunda dari Jawa Barat. 5. Suku Bali Aga dari Bali. 6. Suku Tidung dari Kalimantan Utara. 7. Suku Ambon dari Maluku. 8. Suku Dani dari Papua. Nah, ya selanjutnya kita akan belajar keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bisa dibuka buku pena 4C-nya halaman 99 ya. Nah, selain suku bangsa yang beragam, bahasa di Indonesia ya, terutama bahasa daerah juga beragam. Anak-anak, meskipun bahasa daerah di Indonesia itu sangat beragam, tetapi kita harus saling menghormati ya. Karena apa? Karena kita makhluk sosial, kita pasti membutuhkan orang lain setiap harinya untuk berinteraksi ya. Untuk berinteraksi dengan orang lain kita menggunakan bahasa ya. Walaupun memiliki bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, kita juga harus menggunakan bahasa daerah untuk melestarikan bahasa daerah kita. Nah, karena kita bahasa daerahnya bahasa Jawa, Bu Nurul juga mengajak para siswa kelas 4A untuk ya senantiasa terbiasa menggunakan bahasa Jawa saat di rumah untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, sikap yang dapat kita lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah antara lain yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah ya, mempelajari bahasa daerah. Kemudian yang kedua, menghargai teman yang menggunakan bahasa daerah tertentu yang berbeda dengan kita. Meskipun berbeda, kita harus saling menghormati. Yang ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain ya. Kalau kita berkunjung di suatu tempat, bahasa daerahnya berbeda, kita berusaha untuk belajar ya dan menggunakannya. Kemudian kita tidak boleh menghina bahasa daerah lain ya. Kita harus bangga memiliki bahasa daerah ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Semangat mengikuti pembelajaran, tetap selalu senyum, jangan lupa selalu sarapan dan jaga kesehatan, selalu menjaga protokol kesehatan. Setelah kalian melihat video pembelajaran ini, anak-anak bisa membuka Google Classroom dan mengerjakan sesuai yang diarahkan dengan Bu Guru ya. Sekian dari Bu Nurul, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.